Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua di rumah? Semoga baik-baik aja ya kak ya. Nah, kembali lagi kelas online bersama Ustia nih. Sudah lama tidak kelas online bersama Ustia ya. Sudah seminggu ya kira-kira ya kak. Nah, di sini Ustia akan melanjutkan pelajaran tema yang kemarin sudah diajarkan oleh Usrini. Siapkan buku temanya, buku tulisnya, dan alat tulisnya ya kak ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa dan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga pelajaran ini lancar ya kak ya, dan bisa dimengerti. Nah, yuk kita buka bukunya bareng-bareng. Buku temanya halaman 64. Nah, kemarin kalian sudah dapat materi penghitungan dari Usrini, yaitu penjumlahan dengan teknik meminjam. Kemarinnya lagi sudah dengan Ustia diajari penjumlahan dengan teknik tanpa meminjam. Semoga sudah dimengerti ya kak ya. Nanti kalau belum mengerti, kalian banyakin latihan soal agar tidak lupa lagi caranya. Oke, sekarang balik lagi ke halaman 64. Kita baca bareng-bareng yang berjudul, ini bacaannya judulnya Menghargai Perbedaan. Oke, kita baca bareng-bareng ya kak. Perubahan tinggi dan berat badan manusia berbeda-beda. Kekuatan manusia juga berbeda-beda. Perubahan tinggi dan berat badan serta kekuatan adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kemudian selanjutnya, pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor yang diturunkan oleh orang tua. Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup berbeda-beda. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Oke, that's the point. Ustia akan garis bawahi di sini kata-kata kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Nah, bagaimana sih caranya saling menghargai dan menghormati perbedaan? Nah, contoh sederhananya aja kak. Kalian sesama teman itu diusahakan jangan saling mengejek ya kak. Meskipun apalagi mengejek bentuk tubuh. Misalkan, ih kamu gendut, terus nanti dibilang gendut kayak gitu. Atau kamu hitam, nanti dikata-katain atau diejekin hitam. Nah, seperti itu tidak boleh ya kak ya. Nah, kita itu harus menghargai dan menghormati perbedaan sesama teman, sesama manusia. Mau itu tubuhnya berbentuk tubuhnya gendut, tubuhnya kurus, tubuhnya tinggi, tubuhnya pendek, tubuhnya berkulit hitam, kemudian berkulit hitam atau berkulit putih, itu semuanya sama. Itu adalah karunia dari Tuhan. Nah, di sini perbedaan ini adalah karunia Tuhan. Semua adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Tuhan ya kak. Maka dari itu kita tidak boleh saling mengejek atau membeda-bedakan sama teman. Kalau berteman kita harus semuanya kita temani, gak boleh pilih-pilih ya kak ya. Nah, kemudian lanjut. Di sini kita sudah membaca halaman ini ya kak ya. Kemudian kita lanjut ke nih, ada soal. Tuliskan sikap yang kamu akan lakukan jika melihat hal-hal berikut ini. Nah, ini apa ini gambarnya kak? Ini ada Benny sedang Benny mau mengambil bola di atas lemari, tapi dia tidak nyampe. Nah, kamu melihat teman kesulitan mengambil benda di atas tempat yang tinggi. Nah, sikap yang akan kamu lakukan adalah, nah, kalau kamu melihat teman yang mau mengambil benda di atas lemari tapi tidak sampai, itu apa yang kalian lakukan kak? Apa yang harus kamu lakukan? Nah, di sini kalian bisa tulis jawabannya di sini ya. Nah, kemudian selanjutnya
Gambar apa ini Kak? Ada gambar Siti kayaknya ini ya. Ini Siti sedang membawa barang-barang nih, berat sekali. Nah, soalnya di sini kamu melihat temanmu yang kesulitan membawa barang bawaan. Sikap yang kamu lakukan yaitu, nah kalau kalian melihat temannya sedang bawa barang berat, itu apa yang kamu lakukan Kak? Apa yang harus kamu lakukan ya? Tulis jawabannya di sini ya Kak ya. Nah, kemudian ini ada lagi nih soalnya. Kamu melihat temanmu yang kesulitan menari. Nah, dia belum bisa mengikuti gerakan tari. Nah, apa yang harus kamu lakukan terhadap teman yang kesulitan mengikuti gerakan tari? Oke. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini ada bacaan Kak. Sikap saling menghormati sesama atau sesama manusia, termasuk pengamalan sila kedua. Nah, bunyi sila kedua itu apa? Kayak bagaimana? Siapa yang tahu? Iya, betul. Ini kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, pintar. Nah, lambang sila kedua itu adalah rantai. Nih, ada rantai. Ya. Soal ini sering sekali nanti keluar di ulangan ya Kak ya. Sering sekali keluar di ulangan. Soalnya seperti ini misalnya, sebutkan atau tuliskan contoh sikap yang termasuk pengamalan sila kedua. Nah, jawabannya apa Kak? Jawabannya yaitu sikap saling menghormati atau saling menghormati sesama teman, menghargai perbedaan, tidak saling mengejek. Nah, itu contoh sikap atau pengamalan sila kedua Pancasila ya Kak ya. Kemudian selanjutnya, nah ini ada penjelasannya nih di sini. Oke, dibaca ya. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol sila kedua Pancasila adalah rantai. Jangan kebalik ya. Sila pertama apa Kak? Coba siapa yang tahu sila pertama? Pelajaran yang sudah seminggu yang lalu. Iya, sila pertama itu lambangnya bintang. Ya, kemudian selanjutnya lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Nah, itu contohnya ya. Jadi kita sesama manusia, sesama teman, itu harus saling menyayangi, saling menghormati, dan harus berbuat baik. Oke Kak, kita lanjutkan halaman. Nah, ini kan halaman 67. Nah, ini ada gerakan tepuk tangan. Kalian bisa baca dan kalian bisa praktekkan di rumah ya Kak ya. Bisa mengajak teman, tetangga, kakak atau adik. Nah, Ustia lanjutkan lagi. Nah, di sini ada gambar apa nih Kak? Makanan. Oke, di sini Ustia akan jelaskan ya Kak ya. Di sini ada gambar apa nih? Di sini ada gambar makanan pokok ya, terdiri dari nasi, ada jagung, ada sagu, ada umbi, ada singkong ya Kak ya. Kemudian ini ada lauk pauk atau protein yang terdiri dari apa itu Kak? Ada apa aja itu? Ada ayam, ada telur, ada tahu, tempe, ikan, sama daging. Ayo kalian suka yang mana? Nah, kemudian ada apa lagi nih di tengah? Ada susu. Kemudian ada buah-buahan. Kemudian ada sayuran. Nah, Ustia tanya, siapa yang tidak suka makan sayur? Ayo, ini kan sangat sehat sekali, banyak vitaminnya, apalagi buah-buahan. Wah, banyak sekali vitaminnya, ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, judul dari bacaan ini adalah makanan penting untuk kesehatan. Nah, oke, kalian bisa baca bacaan ini
sampai halaman 71 bisa dibaca ya Kak ya. Di sini Ustia menerangkan intinya saja. Nah, intinya makanan yang sehat itu berpengaruh kepada pertumbuhan kalian, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, kalau kalian tidak makan, terus tidak makan makanan sehat, apa kalian bisa tumbuh dengan sehat, Kak? Nah, tidak. Kalau kalian makannya jajan terus, nggak makan yang sehat, nggak makan sayur, nah kalian nanti yang kurus tidak berisi, tidak gemuk-gemuk, tidak tumbuh-tumbuh ya. Nah kalau yang gemuk, yang udah gemuk alhamdulillah, tapi dijaga jangan sampai sakit, tetap harus menjaga kesehatan, tetap harus makan makanan yang sehat dan bergizi ya Kak ya. Nah di sini Ustia garis bawahi, makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Makanan bergizi itu apa Us? Nah ini yang di atas ini adalah semuanya makanan yang bergizi Kak. Nah kalau kalian kebanyakan makan jajan, terus kebanyakan makan yang instan, itu yang harus dihindari ya. Boleh makan itu kayak Ustia tidak melarang, tapi jangan setiap hari ya. Nah, kemudian di sini ada makanan sehat lagi nih Kak nih yang Ustia yang Ustia kotakin. Itu adalah makanan yang bergizi. Nah, intinya dari yang Ustia kotakin itu adalah 4 sehat 5 sempurna. Nah 4 sehat 5 sempurna ini terdiri dari apa Kak? Ini makanan pokok, misalkan ada nasi, kemudian ada lauknya bisa apa aja yang kalian suka. Boleh telur, kalau suka ayam ya ayam, suka tempe. Tapi ya kalian ini kebanyakan itu sukanya ayam tapi tidak suka ikan. Padahal nggak apa-apa Kak, ikan itu juga sehat ya, banyak proteinnya. Kemudian ada sayurnya di dalam piring itu ada. Kemudian habis makan sayur bisa kalau sudah habis bisa makan buah-buahan. Kemudian kalau mau lengkap lagi, mau sempurna, setelah makan kalian bisa minum susu biar tambah sehat ya. Oke. Kalian bisa baca di sini sampai halaman 71 ya Kak ya. Kalau sudah dibaca, di sini ada gambar nih. Nah, ada petunjuknya. Apa ini petunjuknya? Kita baca ya. Amati gambar makanan berikut ini. Beri tanda checklist pada makanan yang sebaiknya dimakan setiap hari. Nih, beri tanda checklist. Jangan lupa beri tanda kayak gini, checklist kalau dimakan setiap hari, yang sebaiknya dimakan setiap hari. Kemudian beri tanda silang pada makanan yang sebaiknya dimakan sesekali saja atau bahkan dihindari. Nah, kita lihat nih yang pertama. Ustia kasih contoh ya. Ini gambar apa? Ini gambar buah-buahan ya Kak ya. Nah, buah-buahan itu makanan yang sebaiknya dimakan setiap hari, apa makanan yang dimakannya sesekali atau bahkan dihindari? Iya, makanan yang sebaiknya dimakan setiap hari. Jadi kita kasih tanda checklist. That's right. Nah, kemudian alasannya apa nih? Kenapa alasan itu? Berarti jawabannya karena gitu ya Kak ya. Alasannya karena di sini bisa ditulis nih. Karena buah itu mengandung banyak vitamin, banyak mineral, buah itu sehat. Nah, seperti itu juga boleh. Kalau ada jawaban lain, boleh ditulis di kolom jawabannya Kak ya. Nah, kemudian selanjutnya ada gambar apa nih? Wah, selanjutnya ini ada gambar permen. Ayo, menurut kalian permen itu sebaiknya dimakan setiap hari atau sesekali aja? Nah, dilanjutkan ya Kak mengisinya. Ini ada gambar permen, setelah itu ada gambar es krim, setelah itu ini ada gambar coklat, kemudian susu, kemudian terakhir adalah lauk pauk ya, daging, ayam, telur. Nah, oke. Kemudian ini ada bacaan. Kita baca ya.
Nah, buah-buahan ini baca di kotak ini, kita baca bersama-sama ya Kak ya. Buah-buahan dapat kita temui dengan mudah di pasar atau penjual buah di sekitar kita. Banyak petani melakukan perkembangbiakan buatan untuk buah-buah. Hal tersebut dilakukan agar dapat menghasilkan buah yang banyak dalam waktu yang singkat. Nah, melalui kegiatan perkembangbiakan buatan, petani bisa menghasilkan ribuan buah dalam masa panen yang singkat. Melalui kegiatan pencangkokan, sebuah perkebunan jeruk dapat menghasilkan 3.400 buah dalam sekali panen. Wah, banyak sekali ya Kak ya. Kemudian kita lanjut Kak. Nah, kesini bayangkan jika suatu perkebunan dapat menghasilkan 3.400 buah dalam satu kali panen. Berapa jumlah buah yang akan dihasilkan dalam 2 kali panen? Nah, jawabannya gimana Us? Ini ada contohnya. Kan kalau satu kali panen 3.400 ya Kak. Nih 3.400. Kalau 2 kali berarti 3.400-nya 2. Jadi ditambahkan. Nah, dengan cara bersusun caranya boleh seperti ini. Nah, sekarang kita hitung. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0 lagi 0. Kemudian 4 ditambah 4, 8. Kemudian 3 ditambah 3, 6. Nah, sama kan hasilnya? Hasilnya dibacanya berapa Kak? 6.800 buah ya. Oke. Kemudian di sini ada soal nih Kak. Nah, terus dia gedein dulu ya. Yang A. Ayo kita baca bareng-bareng. Pada musim panen dihasilkan 2 keranjang buah jambu. Keranjang pertama isinya 1.750. Nah, tulis di sini ya, di kolom jawaban ini. Kalian boleh nulis di kolom jawaban ini ya Kak ya. Ustia tidak muat jadi di sini. 1.750. Kemudian keranjang kedua berisi 1.850 buah jambu. Nah, yang ditanya berapa jumlah buah jambu dalam 2 keranjang tersebut? Berarti ditambahkan ya Kak ya, keranjang pertama dan keranjang kedua. Nah, keranjang pertamanya kan 1.750. Kemudian keranjang keduanya 1.850. Nah, dengan cara bersusun biar gampang. Oke, kalian bisa hitung ya Kak ya. Ini penjumlahannya Ustia kasih tahu. Ini penjumlahannya teknik meminjam ya. Kemudian yang B kalian bisa kerjakan sama seperti yang A dengan cara bersusun ya Kak ya penjumlahannya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke apa ini? Oh, di sini ada bacalah teks di bawah ini dengan nyaring. Nah, kalian bisa baca teks di bawah ini. Judulnya makanan dan kesehatan. Nah, di sini ada siapa nih? Wah, ada Udin dan kawan-kawan. Ada Edo, sorry maksud Ustia Edo. Ini kelompok Udin, ini kelompok Udin, ini kelompok Edo ya. Mereka sedang ngapain sih? Nah, di sini kalian bisa baca ya Kak ya. Bisa dibaca sampai sini. Nah, sini ada pertanyaannya. Setelah dibaca, kalian kerjakan soalnya ya. Ada nomor 1 sampai nomor 7. Nah, oke. Kemudian ini ada siapa nih? Di sini ada Siti. Ya, ini kan ada Siti. Ini ada Siti, ada Dayu, kemudian ada Lani, Udin, ada Edo dan ada Beni. Mereka sedang apa sih itu Kak? Sedang apa? Iya, mereka sedang makan makanannya masing-masing. Nah, semua makanan yang dimakan oleh
Anak-anak ini berbeda semua ya Kak ya. Siti makannya suka makan sayur bayam, Dayu suka makan sayur wortel, kemudian Lani makannya ikan, Udin sukanya daging, kemudian Edo sukanya kentang. Nah, Beni sukanya makan roti. Nah, makanan kesukaan masing-masing orang itu berbeda-beda ya Kak ya. Nah, kalian juga punya makanan kesukaan pastinya di rumah ya. Nah, Ustia juga punya makanan kesukaan di rumah. Banyak sekali makanan kesukaannya Ustia ya. Ustia suka makan soalnya. Nah, sekarang kalian bisa tuliskan di sini apa aja makanan kesukaan kalian ya. Misalkan, aku sukanya nasi goreng, mie goreng, burger, spaghetti, pizza. Wah, banyak sekali ya. Gak apa-apa, tuliskan saja di kolom ini ya Kak ya. Nah, kalau sudah Oke, kalau sudah, nanti jangan lupa soal-soal yang di atas yang sudah dikerjakan itu difotokan dan dikumpulkan ke Ustia ya Kak ya. Nah, sampai di sini saja pembahasan Ustia. Sampai halaman 80, kita tadi dari halaman berapa ya Kak ya? Nih, jangan lupa ini diisi. Kemudian yang ini juga diisi dengan penjumlahan bersusun ya Kak ya. Nah, ini juga diisi halaman ini. Kemudian mana lagi ya Kak ya? Nah, ini juga diisi. Ya, dari halaman 64 sampai halaman 80. Oke, sampai di sini dulu kelas online bersama Ustia. Semoga bisa dipahami ya Kak ya. Kalau tidak mengerti, bisa tanya Bunda atau tanya Ustia lewat WA ya, tidak apa-apa. Nah, kita akhiri dengan membaca alhamdulillah ya Kak ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bisa bermanfaat video ini. Jangan lupa sholat 5 waktu dan selalu jaga kesehatan. Ingat, jangan kebanyakan makan jajan. Ingat, kalau makanan yang bergizi itu penting bagi tubuh ya. Oke, selamat apa ya Kak? Saya jadi bingung. Maksudnya selamat menonton, selamat mengerjakan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.